Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Oshinoko. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Akhirnya setelah 1 minggu hiatus, anime Oshinoko kembali ditayangkan lagi teman-teman. Sebelum ke pembahasan awal, mungkin kita rekap dulu kali ya. Dengan episode sebelumnya, yang dimana pada episode 2 minggu yang lalu, berfokus kepada Akane. Yang mana dia dihajar habis-habisan sama netizen karena penampilannya disangka jelek dan membahayakan temannya yaitu Shiyuki. Sampai Akane mau mengakhiri hidupnya gara-gara dia dibully sama netizen. Nah, pada saat itu ada Aqua yang menolongnya. Lalu dia berinisiatif untuk membongkar apa yang membuat Akane bisa dibully seperti itu. Ternyata ada video yang kagak dipublikasi. Yang mana itu video memperlihatkan kalau Akane dan Yuki itu baik-baik saja, kagak saling benci. Dari situ Aqua membuat video klarifikasi bersama teman-temannya. Dan hasilnya setelah diupload, yang membuli si Akane makin berkurang. Dan dia sekarang sudah kembali syuting lagi. Si Akane disuruh untuk tidak sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Dia harus acting juga. Alhasil ketika tahu kriteria cewek si Aqua pengen macam Ai, si Akane bakalan mencoba menirunya sampai di mana syuting itu dimulai lagi. Pas giliran Akane main, Aqua kaget kalau tingkah lakunya sangat mirip sampai dia aja kagak percaya kayak begitu. Animenya kini dilanjutkan kembali. Si Ruby dan Kana yang lagi nonton acaranya si Aqua, dia melihat kalau Akane emang pernah main teater. Dan itu sukses banget. Dia punya acting yang sangat bagus dan bisa meniru seseorang. Walaupun sebenarnya dia kagak cocok main reality show, namun dia punya bakat luar biasa, bisa menarik semuanya. Aqua masih kaget, dikira bukan Akane ya kan. Tak lama teman-temannya pada datang, mereka nampak bersyukur si Akane baik-baik saja. Mereka masih khawatir dengan Akane. Namun di situ Akane menunjukkan sifat bukan seperti Akane melainkan Ai Hoshino yang selalu ceria dikala ngomongin masalah yang serius. Lantas hal tersebut membuat teman-temannya aneh sama si Akane ini. Di situ dia ngajak si Aqua jalan, posisinya masih syuting. Seketika ketika melihat si Akane, sutradara, staf, kameramen dan lain-lain pada bengong melihat si Akane seperti itu. Apalagi Aqua ya kan, dia udah kagak bisa berkata-kata lagi. Ketika istirahat, Mem sama si Yuki penasaran gitu sama si Akane dan juga Aqua yang nampak aneh juga. Alhasil Mem mau mengetesnya. Nyuruh mengambil tempat pensilnya, Aqua kagak mau. Tapi pas yang nyuruhnya si Akane, dia baru mau ngambil. Ternyata Aqua cuma nurutnya sama si Akane doang. Langsung saja kedua cewek tersebut mendekatinya. Mereka berdua ngomong kalau emang tipe si Aqua ini seperti si Ayah Hoshino. Terbukti ketika Akane menirunya, dia langsung suka dan memasang muka merahnya macam itu. Lalu dia pergi. Mem dan Yuki auto heboh lagi. Ini harus ada kelanjutannya. Mereka meminta kepastian kepada si Akane bakalan bagaimana selanjutnya. Apakah berpacaran atau yang lainnya. Kalau dari Akane sih mau-mau aja. Yuki auto menyuruhnya buat memepet terus si Aqua. Karena yang nonton udah males ketika Aqua mulai dekat si Akane ini. Kelihatan karena cemburu si Aqua mulai dekat dengan si Akane. Padahal lagi syuting doang. Tapi si Ruby yang nonton langsung bilang kalau itu emang mirip emaknya. Sementara si Aqua masih aneh. Dia yang dari bayi bersama si Ai masih belum memahami si Ai dari segalanya. Dia mulai merasa aneh. Ini dia itu siapa gitu kan? Penggemar, anaknya, atau dia beneran suka dengan si Ai itu sendiri? Dia masih bingung. Keesokannya ketika Ari Makana sedang berjalan ke sekolah, di sisinya banyak yang ngomongin tentang reality show yang dimainkan si Aqua. Nampak mereka mulai suka dengan si Akane dan Aqua yang berdekatan seperti itu. Tapi filmnya bakalan selesai sebentar lagi. Nanti biasanya di akhir suka ada adegan kisahnya. Lantas Kana agak cemburu. Tak lama kemudian ada si Aqua memanggilnya dan mengajaknya untuk bolos sekolah. Kana auto menerimanya. Di perjalanan nampak si Kana senang banget. Diajakin bolos. Ditambah kagak percaya juga kalau si Aqua sebandel ini. Hari Makana menanyakan mau bolos kemana. Ke Disney atau ke tempat yang lain. Yang biasa anak-anak sekolah bolos.
Sepertinya Kana sudah berpengalaman kabur kayak begitu. Tapi justru si Aqua mengajak si Kana ke taman untuk bermain lempar bola doang, jir. Kana auto bete. Apa-apaan bolos sekolah cuma main kayak begitu doang. Apalagi sampai pakai sarung tangan segala. Karena juga kagak bisa bermain lempar macam itu. Dia ngomong kenapa tidak mengajak yang jago saja seperti Ruby. Katanya kakak siapa yang ingin adiknya sendiri bolos sekolah. Dari situ mereka bermain sambil mengobrol-ngobrol tentang pekerjaan si Aqua. Terutama si Aqua dengan si Akane bagaimana. Sebenarnya Aqua sih kalau film itu dekat dengan Akane cuma acting aja ya kan. Lagian reality show juga masih ada orang yang tidak mengeluarkan sifat aslinya di film tersebut. Jadi habis syuting mah katanya jadi biasa-biasa lagi. Tapi ada juga yang dekat sama dia. Ketika si Kana menanyakan tentang tipe cewek si Aqua, dia sempat berhenti dan memikirkan dirinya yang sekarang. Aqua mulai menyesuaikan lah gitu dengan umurnya dan juga kini hubungan dia dengan Ai itu semakin pudar. Perlu diingat juga kalau dia itu reinkarnasi jadi wajar saja. Mungkin punya pemikiran begitu. Terus karena ngomong jangan-jangan si Aqua ini Chunibyo. Chunibyo itu kalau nggak tahu kalau nggak salah itu kayak punya pengetahuan tersembunyi atau kekuatan rahasia. Lantas dibilang begitu dia marah sambil melemparkan bolanya. Dia bilang kalau semua cewek yang seumuran ada potensi jadi pacarnya dia. Tapi ngomong-ngomong soal tipe cewek, dia emang suka yang lebih tua darinya. Lantas karena kepedean. Karena dia sendiri kakak kelas si Aqua. 年上好きってこと？へえ。へえ。 Tapi dia berpikir kalau Akane juga sekarang kakak kelasnya si Aqua. Jadi ya udah lah ya. Dia agak sedikit marah, tapi dia merasa senang bisa jadi orang pertama idol yang main lempar seperti itu bersama si Aqua. Dari situ si Aqua hatinya agak sedikit membaik. Sementara itu setelah syuting yang dilanjutkan nampak si Aqua sudah membaik. Tapi melihat Akane, dia seperti melihat bayangannya si Ai. Tak lama Akane-nya datang. Dia mengatakan kalau filmnya bakalan selesai sebentar lagi. Di situ Akane berterima kasih. Karena berkat dirinya meniru seseorang, jadi banyak yang suka sama dia. Si Aqua kepo kenapa dia bisa semirip itu. Bisa menjiwai si Ai kayak begitu. Dia membaca profiling seseorang. Lalu dia menafsirkannya sendiri. Dari situ dia mengambil sebuah kesimpulan dalam diri si Ai. Bahkan dia tahu rahasia si Ai kalau dia mempunyai anak yang rahasia. Bahkan dia tahu semuanya tentang si Ai. Lantas si Aqua menanyakan sejauh mana si Akane ini memahami si Ai. Akane mengatakan kalau dia tahu sebagian besar tentang si Ai Hoshino. Aqua kembali berpikir kalau dia harus mengakui kalau dia tidak tahu apa-apa soal si Ai dibandingkan dengan Akane yang tahu banyak. Karena itu episode terakhir maka akan ada adegan kisahnya. Hal itu dilakukan sama si Aqua. Lantas teman-temannya kagak percaya akan hal ini, namun nampak si Aqua mempunyai maksud lain. Melakukan hal begitu. Dia kagak boleh kehilangan si Akane. Dia bisa memanfaatkan si Akane yang tahu banyak tentang si Ai Hoshino. Si Arimakana yang nonton itu auto kesal. Sesudah film itu selesai, staf dan seluruh pemain dan pekerja semuanya pada merayakan keberhasilan film tersebut. Nampak sukses banget. Ada beberapa hal yang menyenangkan ketika syuting di film tersebut. Teman-temannya penasaran apa yang sudah terjadi ketika si Aqua dan Akane berciuman. Apakah bakalan beneran pacaran atau tidak? Akane bilangnya nggak tahu, tapi berkat itu filmnya lumayan diterima. Katanya kagak masalah kalau pacaran juga, tapi Aqua masih kagak menjawab. Dia malah pergi dari tempat tersebut. Terus di situ Mem mengatakan kalau si Yuki lah yang suka pacaran dan ganti-ganti pacar. Tapi aslinya katanya dia belum pernah pacaran. Dia selalu mementingkan pekerjaannya. Kata Mem kalau pacaran dengan lawan main kagak bakalan dianggap skandal. Di sana sutradaranya ngomong emang betul. Kalau udah syuting selesai semua dikembalikan ke pemain. Apa mau dilanjut pacaran boleh, kalau enggak juga gak masalah. Soalnya ada orang yang nyampe ke pelaminan, ada juga yang terus pura-pura pacaran demi menjaga citranya. Jadi mereka harus hati-hati takutnya ada orang yang memanfaatkan akting mereka untuk kepentingan lawan mereka sendiri. Habis itu dibuang begitu saja. Ngomong-ngomong soal Aqua, dia keluar dan mengobrol dengan siapa, ting lupa namanya. Kaburagi kalau nggak salah. Dia kagak salah memilih si Aqua ke dalam film tersebut.
Terus juga soal permasalahan pembulian bisa diberhentikan itu berkat si Aqua juga. Harusnya Aqua sudah dihukum karena mengupload video mentahan kayak begitu. Namun dia pinter. Dalam kesepakatan di sana tertulis kalau pemain boleh mengupload di belakang layar. Kalau diuploadnya di akun resmi. Kemarin dia melakukan itu pakai akun resmi, jadi aman. Karena orang itu udah puas dengan pekerjaan si Aqua, jadi dia minggu depan mengajak makan sushi. Sekalian mau ngasih tahu rahasia tentang si Ai. Selama kemudian ada si Yuki datang, dia disuruh ngobrol sama si Akane. Yang mana mereka mengobrol tentang kedepannya setelah cuman itu. Apakah pacaran beneran atau enggak? Harusnya sih begitu. Namun si Akane melihat kalau si Aqua melihat si Akane ini tidak seperti jadi lawan jenis yang menarik. Jadi Akane agak ragu. Emang Aqua merasa demikian, namun dia sangat tertarik sama Akane sebagai aktris. Lantas Akane senang mendengar kata-kata tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk berpacaran atas pekerjaan saja. Kagak beneran, cukup si Yuki dan Nobu saja yang pacaran beneran. Aqua kagak percaya namun begitu adanya. Mereka baru pacaran tempo hari. Akane sangat suka dengan si Yuki ini, dia terlihat seperti baru pertama kali berpacaran. Setelah itu mereka pun pulang dan berpisah. Mem bakalan kesepian habis ini. Kata dia Mem suka kumpul gitu sama pemain yang lain. Padahal syuting itu cuma soal pekerjaan doang. Terus Mem pengen tahu kelanjutan dia sama si Akane. Dia jawab aja itu cuma pekerjaan. Tapi Mem melihat si Aqua ketika dia melihat si Akane cosplay jadi si Ai. Dia mukanya langsung merah begitu. Di situ dia tanya saja kenapa dia tahu banyak soal si Ai dan juga Bikomachi. Padahal bukan zaman dia pada saat itu. Dia jujur saja ini soal rahasia dia yang kagak mau diumbar ke siapa-siapa. Katanya Mem itu dulunya pengen banget jadi seorang idol. Namun gagal, jadi sekarang dia udah nyaman jadi seorang YouTuber. Di situ si Aqua langsung nawarin dong. Kalau agensinya lagi nyari anggota untuk Bikomachi yang baru. Lantas awalnya Mem mengira omongan si Aqua ini bercanda. Namun pas melihat muka si Aqua ini serius, auto dia seperti tertarik gitu. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode 8 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Siapa tadi? Bye-bye.